Kesalahan gue ketika mau merakit PC ini adalah terlalu banyak menunda-nunda. Jadi ini rencananya gue mau jadiin rakitan yang entry level pakai GPU RTX 50 series, tapi untuk GPU RTX 5060 yang gue pakai aja di sini tuh harganya jadi sekarang 8 sampai 9 jutaan. Jadi ya tentu udah nggak bisa dibilang rakitan entry level lagi dong, karena ya total harga PC-nya udah pasti itu bakal membengkak. Tapi ya mau gimana lagi, kenaikan harga udah nggak bisa kita antisipasi, jadi mungkin PC-nya ini bisa kalian wishlist dulu sambil menunggu harga komponennya kembali normal. Atau kalian di sini bisa sekedar meniru tampilan dari PC ini aja, yang siapa tahu kalian di sini tuh pengen sekedar merefresh tampilan PC lamanya. Jadi di sini gue pakai case dari Deepcool CG333F casing micro ATX dual chamber. Nah, di tengah harga komponen pada naik, casing ternyata jadi salah satu komponen yang harganya stabil atau malah cenderung makin murah nih. Di harga segini kita udah dapat casing yang support motherboard BTF atau hidden connector. Bisa muat GPU yang panjangnya sampai 410 mm, bahkan juga support radiator 360 mm. Di sini juga udah include fan bawaan casing seperti 2 fan reverse di bagian depan sebagai intake dan 1 fan forward di belakang sebagai exhaust. Tapi kalau mau diganti ke fan 140 mm juga bisa, yang masing-masing bisa muat 2 fan di tiap sisi. Lalu buat naruh storage SATA juga di sini cukup berlimpah di casing ini, di mana kita di depan bisa naruh satu hard disk atau satu SSD SATA. Di bagian belakang ada storage bay-nya yang bisa dilepas pasang dan ini muat 2 SSD SATA sekaligus. Tapi berdasarkan webnya ternyata ada spot tambahan nih buat masang storage SATA kayak di bagian belakang tempat motherboard sama di bawah power supply. Nah, jadi total storage SATA yang bisa dipasang di casing ini ada 2 HDD dan 4 SSD SATA sekaligus. Nah, untuk port di sini sayangnya kita cuma dapetin USB-A semua, belum ada USB-C. Tapi nggak masalah, toh nanti juga gua akan pakai motherboard yang emang nggak support juga USB-C front panel. Dan untuk melepas panel-panel dari casing ini sayangnya sih masih perlu baut. Tapi tenang aja, kita masih tetap bisa membukanya pakai tangan kosong. Namun buat tempered glass yang ada di bagian depan ini itu bisa dibuka sih sebenarnya, tapi agak ribet ternyata prosesnya karena banyak banget nih baut yang perlu dilepas. Dan untuk komponen-komponen yang akan gue masukin ke dalam case ini mulai dari motherboard. Nah, di sini gue bener-bener paket ekonomis lah, dimana gue akan pakai motherboard H610M DDR4. Tapi tetap gue di sini ambil brand seperti Asus, at least tidaknya soal garansi nggak bikin ribet, karena kalau nanti nota pembeliannya hilang, kita masih bisa detect pakai serial number dan juga bisa klaim langsung ke service center tanpa lewat birokrasi distributornya. Dan ya di budget segini as expected lah, belum include wifi sama bluetooth dan juga cuman ada satu slot M.2 aja. Dan untuk CPU di sini gue langsung mentokin aja sama generasi CPU yang disupport sama motherboard ini, yaitu adalah Intel generasi ke-14. Yang di sini kita akan tetap hemat budget, yaitu di sini gue akan pilih pakai Core i5 14400F. CPU last gen Intel yang menurut gue masih sangat layak dipakai di 2026 sih, karena dia di sini bisa kasih jumlah core yang banyak di harga segini, jadi tentu masih enak buat bertahan sampai beberapa tahun lagi. Dan sekarang untuk CPU cooler yang akan gue pakai di sini adalah Deepcool AK700 Digital NYX. Yang sebagai air cooler sebetulnya dia agak cukup high end sih, karena bisa bersanding nih dengan cooler dual tower sekalipun. Ya lihat aja di sini heat pipe-nya ada 7 buah, bahkan heatsinknya juga lebih tebal dari single tower biasanya. Jadi memang coolernya ini agak sedikit overkill buat setup yang gua pakai di sini, tapi justru gua bisa manfaatin nih fitur 0 RPM dari cooler ini, dan suhu idle-nya pun itu cuma stay di 37 sampai 38 derajat aja. Nah, kenapa dia bisa sampai berhenti kayak gini fan-nya? Karena dia punya semacam dedicated controller sendiri untuk ngatur fan speed tersebut. Yang di sini kita bisa custom lagi via software-nya, kita bisa pakai preset yang udah ada atau ya setting manual sendiri speednya, mau dimentokin pol sampai speed maksimumnya juga bisa, atau di set ke 0 RPM nih kayak gua, itu juga bisa. Jadi buat posisi idle sih ini bakal full bebas dari noise. Anyway, kita move on ke pemilihan RAM, yang di sini gue akan pakai kit 16GB DDR4 3200. Yang gue rasa sih ini opsi paling masuk akal di 2026 dengan situasi seperti ini, tanpa terlalu banyak spending RAM yang mahal, tapi juga tidak terlalu banyak berkompromi. Dan ternyata buat clearance dari coolernya masih oke banget nih buat dipasangin RAM high profile kayak gini.
Dan kemudian untuk storage di sini gua pakein SSD NVMe Gen 3 512 GB seperti biasa. Storage-nya ya nggak terlalu pelan lah, kapasitas juga agak lega, terus juga harganya ya masih oke lah in this situation. Dan seperti yang gue bilang di awal video, gue sudah menyimpan si RTX 5060 ini sebelum harganya naik, yang sekarang kayaknya udah tembus tuh 8 sampai 9 jutaan. Cukup mengelus dada sih, padahal gue merencanakan rakitan ini cuman belasan juta aja, tapi kayaknya ya udahlah, kita akan kena harga new normal. Dan untuk semua komponen-komponen tadi gue pakein power supply 550 watt entry level aja, karena gue rasa udah sangat cukup ya buat setup PC seperti ini. Yang di sini gue pakai merek dari GameStorm PF550X, karena sebagai power supply entry level gue rasa dia cukup menarik sebab kabelnya sendiri udah sleeve, dia fleksibel banget nih buat ditekuk-tekuk, jadi bakal enak nih buat manajemen kabel. Dan secara kapasitor juga nggak terlalu kompromi banget karena masih ada kapasitor Jepangnya, dan secara garansi juga udah 3 tahun. Cuman memang dia di sini belum ATX 3.1 standar dan nggak punya colokan GPU 16 pin. Tapi ya sangat jarang juga sih ada power supply 550 watt yang bawa colokan tersebut. Anyway, di sini motherboardnya kan nggak support untuk RGB sync ya, tapi kok di sini gue bisa ngatur RGB dari RAM dan juga fan casing ini. Nah, karena di sini gue beli aksesoris tambahan bernama RGB controller yang tinggal dicolok ke SATA dan itu harganya murah banget sih, cuma 20 ribuan. Dan juga di sini gue pakai software OpenRGB untuk ngatur RGB dari RAM-nya. Jadi ya ini untuk ngakalin supaya ada RGB-RGB-an di setup PC ini walau motherboardnya ya tadi kayak hore gitu yang nggak support RGB sync. Nah, overall PC ini udah oke-oke aja loh dipakai ngegame resolusi 2K. Ya asal ada bantuan DLSS upscaling sih. Tapi di sini gua tes tanpa frame gen sekalipun FPS-nya masih sangat playable buat game-game AAA keluaran terbaru. Dan juga udah lancar ya buat playback video 4K dan cukup kencang juga untuk ekspor video 4K tersebut di DaVinci Resolve. Di sini gue coba jalanin LLM dari LM Studio plus generate gambar di Comfy UI, itu masih cukup banget dan gak ngalamin crash sama sekali karena kehabisan memori. Hasilnya juga cukup cepat, di sini cuma 40 detik aja buat generate satu gambar menggunakan model Z-Image Turbo yang di sini gue kombinasikan lagi dengan LLM berparameter 1 billion. So itu dia suka duka merakit PC in this economy. Mungkin alasan paling masuk akal ya kalau mau merakit PC di situasi sekarang ya kalau memang urgent banget butuh PC-nya untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Siapa tahu kalian di sini tuh lagi banyak dapat project dari klien dan butuh sebuah device yang mumpuni gitu, device baru yang mumpuni untuk menggantikan device lama kalian. Karena ya tadi kita udah lihat ya hasil tesnya PC ini tuh udah cukup oke lah untuk dipakai untuk ngedit video 4K atau melakukan 3D render, karena sekalipun si VRAM 8GB yang biasa dibilang itu VRAM kentang gitu cuma 8GB, ya tetap si RTX 5060 itu secara compute emang udah cukup bisa menyelesaikan hal-hal yang cukup produktif karena ya bisa kita tahu GPU-nya Nvidia kan punya backingan Nvidia CUDA gitu. Jadi mau pekerjaan produktif apapun pasti bakal bisa diselesain dengan cepat. Belum lagi kita ngomongin dukungan si Nvidia ini di ranah AI gitu. Kalian kalau mau belajar lokal LLM atau main Comfy UI di PC ini juga udah oke-oke banget kok. Walaupun ya VRAM-nya cuma 8GB, kalian paling cuma sedikit tweak-tweak aja itu model-model yang ingin dipakai pakai quantization yang enteng tuh kayak Q6 atau Q4 gitu yang emang lebih ringan ya untuk VRAM 8GB. Jadi gue rasa kalau kalian mau nyemplung untuk belajar tipis-tipis soal agentic AI ya PC ini sebenarnya juga udah proper sih. Dan untuk case yang gue pakai di sini adalah Deepcool CG333F ya. Bisa lihat ini lega. Jadi kalau kalian ke depannya mungkin ada rencana mau ganti GPU yang itu ukurannya lebih panjang fan-nya atau mau ganti cooler yang lebih gede, casing ini udah bisa banget untuk masukin komponen tersebut. Cuman kembali lagi nih, menurut kalian sendiri
apakah masih sangat masuk akal untuk merakit PC baru di situasi harga yang nggak menentu ini? Atau menurut kalian di sini mending ya meremajakan PC lama dengan tampilan yang lebih fresh? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.